Yang terakhir, Pak Menteri, saya ingin menegaskan kembali yang hari ini sedang viral. Kementerian Agama harus lebih serius soal literasi keagamaan. Baik itu pegawai Kementerian Agama, baik itu adalah seluruh elemen di pendidikan, keagamaan, perpustakaan masjid, dan terutama para dai. Saya tadi di media mengatakan bahwa sertifikasi dai itu menjadi sangat urgen hari ini. Jangan sampai ada seorang dai melakukan penghinaan terhadap seorang tukang ST dan lain sebagainya. Termasuk juga kita disuguhi oleh para dai yang hanya ngomong soal humor lah, candaan, tidak ada sama sekali referensi keagamaan berbasis referensi Quran, hadis atau nilai-nilai klasik seperti itu. Jadi ini tolong agak serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kita sampaikan salam takdim kepada Bapak DPR tadi yang menyampaikan tentang ide desakan sertifikasi dai atau sertifikasi penceramah. Patut kita apresiasi ya teman-teman ya, karena saya yakin beliau itu mengusulkan demikian bermaksud agar para dai, para penceramah itu lebih berkualitas lagi. Jadi tidak hanya mengolok-olok, tidak hanya khurafat, tidak hanya bercanda, kan yang disampaikan beliau seperti itu. Sehingga inginnya para dai di Indonesia ini menyampaikan materi yang berkualitas, juga bahasanya berkualitas, kira-kira begitulah. Namun demikian, mungkin tentang sertifikasi dai atau penceramah ini perlu kita telaah teman-teman. Dan kalaupun misalnya ini mau direalisasikan, tentu pengkajiannya harus matang ya. Karena begini teman-teman, pendakwah atau dai itu menyampaikan materi atau menyampaikan makna itu memang melihat muqtadul hal. Kalau dalam balaghah itu ada istilah namanya muqtadul hal. Apa itu muqtadul hal? Muqtadul hal itu adalah ya kemampuan seseorang untuk menyampaikan materi sesuai situasi dan kondisi audien. Artinya bahasa yang dipakai, kemudian mungkin kalau orang sekolah itu kurikulum materinya itu memang disesuaikan dengan audiennya. Makanya antara Ustadz A dan Ustadz B tentu penyampaian dan materi yang disampaikan berbeda. Misal Ustadz A audiennya adalah para petani, para kuli misalnya, ataupun orang-orang yang pekerja berat. Maka penyampaiannya berbeda teman-teman. Bisa jadi 70% itu isinya bercanda, 30%-nya itu isinya adalah materi agama. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena para petani dan pekerja berat ini datang ke pengajian dalam keadaan tidak fresh, dalam keadaan capek dan lain-lain. Sehingga ketika kajian itu sifatnya serius, ini membuat mereka ya jenuh juga begitu loh, karena rasa capek tersebut. Nah misalnya kemudian Ustadz B misalnya itu audiennya adalah para akademisi, kemudian santri, mahasiswa dan lain-lain, yang mereka ini sudah memang mempersiapkan diri betul-betul untuk menangkap informasi yang disampaikan oleh Ustadz B tadi. Ya tentu ini juga pembahasannya harus serius, bahasanya juga harus intelektual dan akademisi juga begitu loh. Sehingga kalau sertifikasi ini dimaksudkan untuk legalitas, wah ini sepertinya sangat sulit teman-teman. Tapi kalau misalnya sertifikasi ini dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas penceramah atau dai, ya mungkin ini masuk ya. Meskipun ketika dikaji ulang mungkin blunder di sana sini, tapi kayaknya ini bagus ketika ditujukan untuk meningkatkan kualitas. Analoginya sederhana teman-teman. Itu saya tampilkan slide. Misalnya begini, Al-Quran dan hadis itu kan disampaikan melalui perawi. Sedangkan mubaligh atau dai itu materi pokoknya mestinya itu ya Al-Quran dan hadis, atau qaul ulama lah misalnya begitu. Dalam mustalah hadis, untuk menjaga keotentikan hadis misalnya, rawi ini harus betul-betul teruji. Lah kalau dulu kan tidak ada pengujian rawi, itu tidak ada. Sehingga dikenallah ilmu namanya jarh wa ta'dil, di mana personalia rawi ini dikaji oleh ulama, kemudian distatuskan sikoh, atau perawi ini dhaif, atau perawi ini hasan, atau perawi ini ausak dan lain-lain, istilah-istilah dalam mustalah hadis. Nah akhirnya rawi ini disepakati tentang kredibilitasnya.
Nah, seorang mubaligh atau dai ini menurut saya itu posisinya mirip sebagaimana rawi. Dalam mustalah hadis misalnya, untuk mendapatkan hadis sahih, maka ada syarat yang harus dipenuhi oleh personalia rawi. Ya. Dalam kasus hadis sahih misalnya, syarat yang mencakup personalia itu adalah adalatur ruwat dan dhabtur ruwat. Yaitu keadilan seorang rawi, kemudian kredibilitas seorang rawi. Apa maksudnya keadilan seorang rawi ini? Keadilan seorang rawi ini bukan orang yang bisa menimbang secara pas. Ya bukan. Melainkan rawi ini harus seorang muslim misalnya, baligh, akil, berakal gitu ya, tidak fasik. Kemudian ghairu mahrumil muru'ah. Jadi muru'ahnya itu tidak tercoreng. Kemudian yang C, ini masalah kredibilitas. Mungkin ini masuk kepada apa yang dituju oleh sertifikasi dai atau pendakwah tadi. Kalau dalam masalah hadis, kredibilitas seorang rawi ini ya, seorang rawi itu menyampaikan hadis tidak mengurangi, tidak menambahi. Itu yang dimaksud di sana. Jadi annakulla rawin min ruwatihi kana tamat dobti. Betul-betul sempurna kredibelnya. Nah, kalau masalah rawi ya, di dalam permasalahan rawi itu kredibilitas itu ada dua. Ada yang namanya dobtu sodrin, ada yang namanya dobtu kitabin. Dobtu sodrin ini kalau saya bahasakan, dia hafal sanad hadis, kemudian hafal matan hadis tanpa mengurangi, tanpa menambahi. Ini hafal gitu loh. Lah orang hafal itu dalam istilah hadis ada yang tam, ada yang khafif, ada yang sempurna banget, ada yang mungkin ya sekedar hafal begitu saja. Yang kedua itu ada kredibilitas kitabnya. Ada orang itu nggak mampu hafal, tapi catatannya itu kredibel, bisa dipercaya, lengkap, kemudian sudah ditasih. Itu namanya dobtu kitabin. Makanya saya sepakat dengan pemikiran Gus Baha. Beliau itu lebih senang ngaji. Ngaji itu artinya beliau itu menyampaikan apa yang tertulis di kitab gitu. Jadi kan beliau kan kalau mengisi pengajian atau mengisi seminar, beliau itu pasti bawa kitab begitu loh. Itu saya sepakat begitu. Itu untuk meminimalisir kesalahan begitu loh. Ini yang namanya dobtu kitabin. Saya bahasakan gampangnya begitu. Nah, untuk mubaligh juga sama. Mubaligh ini kalau memang penguasaan materinya sudah sangat-sangat maksimal, ya mungkin bisa masuk kepada dobtu sodrin. Kalau misalnya dia memang tidak menguasai, tidak meneliti, ya maka alangkah lebih baiknya, yang lebih aman dia masuk kepada dobtu kitabin. Jadi ya dia mengaji gitu loh, menyampaikan materi sesuai apa yang ia baca. Ya meskipun kita menyamakan penceramah, dai atau mubaligh itu disamakan sebagaimana posisinya rawi itu terlalu berat, tapi kan setidaknya kita bisa mengupayakan begitu loh, bisa dianalogikan sedikit demi sedikit lah begitu. Yang lebih aman emang itu komentar orang-orang yang kredibel juga begitu loh. Sebagaimana rawi itu yang mengomentari adalah para ulama-ulama yang sangat mengerti mungkin tentang ahwal dari seorang rawi, sehingga menggunakan metode jarh wa ta'dil, kemudian seorang rawi ini dihukumi sikoh, seorang rawi ini dihukumi do'if, dihukumi ausak, atau istilah-istilah yang lain. Ya mungkin mubaligh juga sama. Mubaligh juga bisa kita sifati seperti itu gitu loh. Mubaligh yang si A ini kategori sikoh tapi misalnya segmennya bagian pedesaan misalnya. Mubaligh ini ausak banget gitu loh, sangat sikoh. Kemudian audionya mungkin nanti para intelektual, para akademisi misalnya seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Itu angan-angan saya teman-teman ya. Angan-angan saya. Kalau teman-teman punya angan-angan yang lebih keren ya nggak apa-apa, omongan ini kan kita sharing ya. Mungkin cukup itu yang perlu kita obrolkan teman-teman. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab.